Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kuliner Sumatera. Kali ini saya akan masak gulai sayur-sayuran, dan ini ya adalah daun pepaya Jepang. Setelah saya google ternyata namanya pepaya Jepang. Kemudian ada juga terong hijau yang saya gunakan. Ada juga udang dan labu siam serta tahu yang saya sudah goreng tadi ya. Dan kemudian bumbu-bumbu yang saya gunakan adalah cabai merah yang sudah saya haluskan. Kemudian ada kunyit, serai, lengkuas, dan juga jahe. Kemudian ada juga bawang merah, bawang putih, daun-daun limau, ya, daun-daun kunyit. Dan juga ada santan yang tidak terlalu pekat dan juga tidak terlalu encer ya. Oke, langkah pertama saya akan masukkan semua bumbu yang saya sudah haluskan tadi ya, termasuk cabai merah yang saya sudah haluskan. Ada juga daun limau, serai, dan juga daun kunyit. Dan juga akan saya masukkan santan. Dan sekarang adalah kita proses untuk memasak gulai. Oke, setelah semua bumbu saya masukkan dan juga santan ya, kemudian kita hidupkan api kompor. Dan ini ya tidak menunggu lama ya, nanti kita akan masukkan sayur-sayur yang saya sudah sediakan tadi. Nah, sekarang ya kelihatannya sudah cukup panas. Saya akan masukkan terong dan labu siam, kemudian juga daun pepaya Jepang yang saya bilang tadi ya, dan udang serta tahu yang saya sudah goreng tadi saya akan masukkan di kemudian nanti ya, karena udang proses masaknya adalah sangat cepat ya, dan tahu tadi pun saya sudah goreng. Jadi proses memasaknya tidak lama ya. Dan ini ada juga terong pipit sedikit. Oke, setelah saya masukkan bumbu-bumbu yang saya maksud tadi ya, kemudian selama dalam proses memasak gulai ini ya, kita akan terus kacau juga ya sekali-sekali, dan jangan biarkan sampai pecah minyak ataupun bulat-bulat berbuih ya, karena itu membuat rasanya akan berkurang. Dan saya sendiri ya masak gulai ini ya, seperti video-video saya yang lain sebelumnya ya. Dan saya kalau masak gulai seperti ayam, ikan, ataupun lain-lainnya, dan semuanya akan saya campur dengan sayur. Karena saya sendiri sangat suka sayur-sayuran ya. Bukan berarti saya adalah vegetarian, tidak makan daging, tidak. Tapi secara keseluruhan ya, kalau saya masak gulai, yaitu ayam ataupun ikan ya, saya akan campur dengan sayur-sayuran. Dan rasanya mungkin itu adalah selera saya ya, dan ikut selera masing-masing juga. Oke, sekarang sudah pun lebih dari separuh matang ya. Kelihatannya warna kuahnya sudah berbeda ya. Dan saya akan masukkan tahu yang saya sudah goreng ya, separuh masak, dan juga udang. Dan proses tahu dan udang ini adalah masaknya adalah tidak lama ya, karena tahu saya sudah goreng sebelumnya, dan udang nih proses masaknya juga sebentar saja. Oke, saya terus akan kacau ya sampai beberapa menit kemudian. Setelah itu saya akan masukkan garam dan juga micin. Dan proses ini ya tidak lama ya, karena ini sudah pun hampir masak. Oke, kelihatannya gulai pun sudah cukup masak ya, dan saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit Ajinomoto ya. Dan ini menurut selera masing-masing atau ikut selera masing-masing ya. Kalau ingin sedikit rasa masin ataupun asin boleh dilebihkan, dan juga kalau tidak suka masin boleh dikurangkan ya.
Oke, setelah kita masukkan garam dan juga Ajinomoto ya, dan ini terus kacau dan tidak menunggu lama, proses memasak sudah pun selesai. Apalagi let's go, sekarang kita makan. Nah, sekarang kita akan makan, dan inilah lauk yang saya masak tadi ya. Nasi lumayan banyak ya. Dan ini ada udang, gulai yang saya masak tadi ya, dan juga beberapa sayuran. Dan ini seperti tahu, labu siam, dan juga pepaya Jepang, dan juga ada lalapan mentimun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan makan. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, masakan gulai seperti ini adalah masakan saya sehari-hari, dan ini merupakan masakan tradisional khas dari Sumatera Barat ya, yaitu ciri-ciri masakan Minang ya seperti inilah ya. Kebanyakan gulai memang menggunakan santan, dan ini adalah salah satu makanan favorit saya juga. Dan ini gulai yang saya masak tadi ya, tidak terlalu pedas, masih boleh tahan ya. Dan saya sendiri ya, bukan tidak suka pedas, tapi tidak berapa gemar masakan yang terlalu pedas, karena saya sendiri ada gejala penyakit asam lambung ya, jadi tidak mengurangi masakan-masakan yang terlalu pedas. Dan yang di bawah yang saya kasih makan itu adalah saya punya kucing ya, yang selalu mengelilingi saya dari tadi ya. Mungkin karena aroma masakan yang saya masak tadi, aromanya lumayan ya, memang menggoda. Dan kalau melihat porsi nasi yang saya makan ya, yang di hadapan saya nih lumayan banyak ya. Dan jangan heran, dan ketika saya makan ini adalah memang waktunya makan siang ya. Jadi kalau saya sebentar saja habis porsi segede ini ya, itu memang adalah waktunya makan siang. Jadi jangan heran ya. Bukan saya nih kuat makan, tapi alhamdulillah juga ya tidak apa kuat makan. Yang penting semua yang kita makan itu adalah ya, tidak mubazir. Oh ya guys, anak semua yang menonton video saya ya, dan saya orang simpel ya, dan jarang menyapa-nyapa semua yang menonton video saya ya. Dan mudah-mudahan ya semua yang menonton video-video saya yang selalu setia dengan channel Kuliner Sumatera selalu dilindungi Allah di mana saja berada ya, dan selalu sehat-sehat saja. Dan saya akan teruskan makan ya, nasi saya masih banyak lagi ya. Dan untuk penonton-penonton ataupun viewer saya ya, dan jika Anda suka dengan video-video saya, dan mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jika ada komen-komen positif yang Anda sarankan, apa-apa usulannya begitu ya, dan insya Allah saya akan baca dan saya akan respon secepatnya ya. Dan saya akan teruskan makan ya. Dan ini seperti yang saya bilang tadi ya, porsi seperti ini ya, yang seperti yang di awal tadi ya, dan sekarang sudah pun tinggal separuh. Untuk para viewer ataupun subscriber saya, dan saya mohon maaf ya kalau video-video saya yang sekarang ini adalah sedikit membosankan karena lokasi dan situasinya juga seperti ini ya. Dan insya Allah saya akan coba mereview ataupun membuat video di luar ataupun outdoor ya, dan insya Allah itu akan saya terapkan beberapa waktu lagi. Dan ini adalah juga menunggu waktu yang tepat untuk saya membuat video-video seperti itu ya, karena semua adalah perlu juga dukungan dari para penonton-penonton yang setia dengan channel saya ya, untuk kesinambungan membangun channel ini.
Nah, yang di awal tadi lah porsi yang gede ya, dan sekarang sudah tinggal beberapa suap saja lagi ya dan habis. Dan saya masak tadi ya udang, ada juga sayur-sayuran seperti terong dan juga tahu, dan juga ada labu siam. Dan tahu seperti tadi ya, saya suka kalau masak gulai, tahunya saya goreng beberapa menit saja ya, sehingga kelihatan masih putih-putih gitu, dan saya tiriskan. Dan juga sayur-sayuran semuanya adalah masih segar ya. Dan ini saya tidak beli sayur-sayuran, semua ada di sekitaran rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada penonton-penonton setia Kuliner Sumatera, dan mohon dukungannya ya. Jika Anda suka dengan video-video saya, mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan saya doakan ya, semoga semua yang menonton video-video saya sehat-sehat selalu. Dan silahkan jika ada komen-komen yang membangun ya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video saya, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.